Oke rekan tani bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ati Maria Bonsai. Kali ini kita berkesempatan ya, ini melihat bagaimana proses penanaman, sekaligus nanti kita bisa belajar tentang reposisi bahan, mencari muka yang tepat bagaimana, kemudian penjelasan mengenai prospek ke depan dari bahan ini akan dibikin seperti apa. Nanti kita mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Lis. Bagaimana baiknya bahan ini untuk mencari muka, kemudian penanaman atau reposisi baiknya seperti apa. Begitu dengan penjelasan dengan Pak Lis Galiok dari Juwana Kabupaten Pati. Kita mulai dulu untuk membuka dari media tanam. Maksud saya adalah batu karang ya, yang memang sengaja menempel secara alami pada bahan bonsai santigi. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau santigi memang saya merekomendasikan untuk memilih bahan yang benar-benar mengikat erat atau akar mencengkeram erat pada batu karang. Jadi salah satu kelebihannya adalah bahan ini lebih aman tentunya. Jadi media ini ketika kita mendatangkan bahan ini dari luar pulau, itu bahan ini sudahlah bisa dikatakan sangat aman, tidak sangat beresiko ya, jika dibandingkan dengan santigi yang biasanya hidup di pasir atau disebut santigi pasir. Nah, untuk dari karakter sendiri, santigi pasir biasanya lebih terkesan mendapatkan kesan tua pada kerak pada batang. Namun bisa dikatakan untuk bahan ini terhitung batang muda, ya Pak Lis ya, batang muda. Nah seperti ini. Kita mencoba untuk buka dulu bagian ini, dan itu tadi saran saya di awal saya sebutkan untuklah memilih media atau karang ini menempel secara alami dan akar benar-benar mengikat pada batu karang, menempel erat ya, jadi tidak beresiko. Nah, bisa dilihat di sini penggunaan dari saput kelapa berfungsi sebagai media sementara ya, sebagai pelembab. Nah, ini bisa dikatakan rekomen sekali betapa kuatnya bahan ini merekat dengan batu karang. Nah, ini kita coba menanyakan bagaimana penjelasan tentang gaya dari bahan ini kepada Pak Lis dari Pati, Jawa Tengah. Oke Pak Lis, bisa dijelaskan Pak Lis untuk masalah bahan ini nanti dibikin seperti apa baiknya? Untuk pohon ini saya kira ada banyak versi. Banyak versi. Ya, ini menurut selera kita itu banyak sekali nih pohon ini. Iya. Mau dibikin gaya punjin, ya, atau gaya meliuk, ya, apa yang kita inginkan itu bisa semua ini. Iya. Contohnya kayak gini. Ya. Pohon ini posisi tegak ya Pak, ya, dikatakan tegak. Ini yang posisi tegak. Dikatakan tidak ekstrim dari bahan ini untuk perlakuannya gitu. Iya, ini ya. Posisi sebenarnya ya. Iya, posisi tegaknya. Ya, tegaknya. Nah, ini kita mengambil dari pergerakan ini. Ini mahkota untuk utamanya kita bikin dari sini. Mahkota ini ya. Ya, ini termasuk yang ini mahkota yang kedua. Iya. Tapi ini nanti bisa dimainin untuk menjuntai ke bawah sedikit. Iya. Nah, ini untuk gaya yang pertama. Yang ini pertama. Yang sederhana. Iya. Paling sederhana dari terhitung apa posisi tegak ya, ya. Tegaknya pohon ini ya. Kemudian terus, untuk gaya kedua Pak, gaya alternatifnya kedua, ini iya. Bisa di kan sedikit. Nah, iya. Ini. Nah, begini. Kalau kebanyakan, nah segini. Iya. Kalau yang begini, ini pergerakannya itu lebih alurnya luas lah. Ya, alurnya itu lebih kelihatan. Nah, itu kita bikin ini harus ada sebagian yang harus dimatikan. Iya, ada keringan ya, ada keringan. Salah satu apa ya, keunggulan dari santigi dengan keringan santigi bisa dimainkan ya Pak ya. Ya. Ini bisa yang ini bisa dibikin untuk keringan.
Justru malah yang depan. Ya, yang ini yang atas. Oke. Yang atas ini. Nah, kita memfokuskannya di sini. Iya. Di sini sama di sini. Nah, ini mahkota yang Berarti sama ada ini. Ya. Kecil ini ya Pak ya. Ya, yang Nanti kecil aktif, ini. berarti ini yang bagian ini dibikin keringan. Ya, itu bisa dibikin dimulai dari sini bisa, dari sini bisa. Tapi jadi lebih untuk baik, kecil ini aktif Pak ya nanti. Ya, lebih baik itu mulainya dari sini aja. Ini diaktifkan ini. Iya, Kalau itu aktif. Ini kalau ada tumbuh tunasnya. Iya. Nah, jadi lebih eloknya lebih luas, kelihatan. ya. Lebih luas kalau kayak agak gini. Kemudian alternatif ketiga ada lagi? Alternatif ketiga, Penggunaan. kalau yang senang gaya untuk jungkir Ya. atau cashkit, nah ini Bisa juga. lebih enak lagi ini. Iya. Nah, Oh iya, ternyata luar biasa rekan tani bonsai, bisa dilihat ya. nah, ini kita melihat dari gerakan liukannya itu enak, lebih enak, lebih kelihatan. Reposisi pada bahan santigi karang, bisa dilihat di sini. Alternatif gaya ketiga. Ya. Nah, Kemudian untuk penjelasannya nanti untuk bagian top dan dahan yang difungsikan yang mana Pak? Kalau untuk top utamanya ambilnya dari mana? Tetap di sini. Yang topnya utama. ini Ya. yang aktif ya. Tapi bukan kalau istilahnya itu utama, tapi bukan yang satu-satunya. Sini juga bisa dibikin. Tapi ini untuk pemanis saja yang di sini. Jangan ini untuk utamanya, jangan di sini. Jadi kalau dibikin yang sini, ini tutup. Liukannya ini ketutup. Iya. Luar biasa, rekan tani bonsai, kita bisa mendapatkan beberapa referensi dari satu bahan ya, bisa mendapatkan beberapa gaya. Nah, itu adalah satu dari keunikan bahan bonsai santigi. Jadi tidak monoton ya Pak Lis ya kalau digunakan sebagai bahan bonsai. Ini kan untuk jungkir yang agak sederhana lah. Iya, kalau ingin lebih diekstrikan lagi, bisa lagi. Jungkir lagi, lebih ke bawah lagi. Kita lihat lagi rekan tani bonsai. Segini. Oke. Lebih parah ini. Jadi mungkin diaktifkan lagi untuk mainan yang atas ini ganti Pak ya. Ini kalau yang ini fokusnya mainannya nanti utama di sini. Iya. Nah, kita bisa lihat di sini, dimainkan lagi di situ nanti. Oke. Kita bisa mengambil pandangan lah dari apa yang disampaikan sama Pak Lis. Nanti terserah menurut selera. Oke. Nah, untuk sementara biar hidupnya, karena mengingat ya akarnya berada di atas. Ya, ini kan adanya di atas. Iya, kita cari amannya saja dulu. Itu nanti kalau proses. Ini adalah bagaimana salah satu atau beberapa gaya yang bisa diambil dari satu bahan ini. Bagaimana lebih amannya dulu kita hidupkan paling tidak. Tapi tadi ya yang disampaikan sama Pak Lis, mudah-mudahan rekan tani bonsai bisa mengambil atau mendapatkan pandangan dari sebuah bahan santigi yang memang mempunyai karakter bisa dimainkan karena dia tidak begitu batang yang monoton atau lurus tegak gitu ya. Kalau kita mendapatkan bahan santigi karang. Jadi bisa dilihat di sini rekan tani bonsai. Mulai bagaimana proses penanaman pada bahan bonsai santigi dilakukan tentunya dengan pengikatan pada batu karang supaya tidak goyang bahan ini. Nah, sambil menata Pak Lis, sambil cerita-cerita ini mengenai bahan bonsai santigi. Yang saat ini memang rekan itu masih banyak yang sangat ragu tentang santigi, terutama tentang perawatan dan penggunaan bahan ini sebagai bahan bonsai ya. Ini dengan catatan untuk rekan tani bonsai yang masih sangat awam tentang perawatan dari bahan bonsai santigi. Karena kita di Pati juga tidak terhitung sangat dekat dengan laut ya Pak. Mungkin rekan tani takutnya di situ karena kan posisi bahan santigi ini biasanya berada di laut. Apa Pak tipsnya atau bagaimana tentang penjelasan Anda tentang bahan ini jika diperuntukkan untuk pemula? Apakah harus bagaimana gitu kita penanganannya tentang bahan ini yang ragu, mungkin pemula yang masih ragu. Gimana Pak? Ya itu kalau ragu itu kalau di sini tuh sebenarnya malah keliru. Keliru? Ya, soalnya kan ini habitatnya kan habitat pohon di laut. Iya.
Nah, kalau di sini itu justru malah lebih cocok. Iya. Nah, karena ada orang yang berasumsi Berpendapat takut, ya. ya pendapat atau salah, susah atau gimana. Karena orang itu belum tahu. Gimana dia mau tahu kalau dia tidak mau mencoba dan untuk mencari tahu itu. Nah, kan gitu. Minimal kita belajar mencari tahu tentang bagaimana perawatan. Minimal media yang tepat mungkin Pak ya. Terutama media. Kita belajar itu kita memahami dari media. Media dulu. Iya. Minimal kita sedikit berani bertanya dan mencari solusi lah dari bagaimana bahan ini, kenapa di tempat lain dan pembudidaya lain bisa tumbuh subur dan baik, tetapi di sini mungkin kita masih menemukan beberapa keluhan mengenai penanganan dari bahan bonsai Santigi. Jadi salah satunya minimal kita berani bertanya, kita berani belajar mengenai perawatan minimal seperti itu ya. Dan untuk prospek sendiri untuk mengenai bahan ini gimana? Kalau untuk prospeknya pohon ini bagus ini. Iya. Karena dari gerakan datangnya, kalau masalah untuk menuakan, kalau di sini itu cepat nantilah. Karena soalnya cuacanya di sini kan lebih cocok panasnya juga, ya, lebih cocok juga. Jadi suatu waktu mungkin Pak Lis bisa memberikan tips ya bagaimana proses dari menuakan batang yang terbilang ini kan batang muda ya Pak ya, kurang kesan tuanya kurang. Mungkin suatu waktu kita bisa mengambil untuk referensi atau pembelajaran dari rekan tani bonsai sendiri. Nah, ini untuk keseluruhan Pak Lis, bagaimana tentang bahan Santigi sebenarnya prospeknya kita memiliki bahan-bahan ini yang Bapak kan saya lihat juga mendatangkan bahan ini, sedangkan Pak Lis sendiri kan terhitung sebagai senior ya, tetapi mau melakukan penanaman atau memproses bahan benar-benar dari nol atau dari dongkelan. Kan nyun sewu ini biasanya ada yang lebih suka membeli dalam keadaan yang sudah setengah jadi atau gimana. Untuk kenapa kok lebih memilih gitu Pak? Kalau kita dan terhitung mendatangkan cukup banyak ini, apakah memang ada prospek ke depan yang cerah sekali untuk Santigi sekalian? Ya, kalau untuk pohon Santigi itu dari dulu itu prospek ke depannya itu bagus lah. Seimbang ya, stabil, paling stabil. Seimbang, stabil, sesuai dengan karakter yang dia miliki. Iya. Karakternya terhitung yang sangat paling mumpuni atau bagaimana sih? Atau paling lengkap ya digunakan? Kalau menurut saya itu pohon Santigi itu memang karakter sekali untuk bonsai-bonsai ekstrim di wilayah tropis, terutama di Indonesia. Iya, dari segi daun. Iya, dari segi daun. Paling mudah mengecil. Pergerakan batangnya, liukannya. Paling bisa dimainkan. Ya, kesan tuanya itu dapat semua itu di Santigi. Iya, dari rajinnya ranting atau gimana itu. Iya. Oke. Semuanya itu komplit lah kalau di Santigi. Apalagi yang gerakannya luas gitu, enak. Iya. Nah, kayak gini bisa dikatakan prosesnya kemungkinan bisa berapa tahun Pak dikatakan matang gitu, tergantung dari kesuburan atau gimana? Ya, kita tergantung dari kesuburan yang kita berikan pada pohon ini. Iya. Kalau pohon ini maksimal kesuburannya dan bisa stabil, itu kira-kira pohon ini untuk jangka 4 tahun sudah jadi. 4 tahun sudah kelihatan pokoknya ya, udah jadi udah jadi kalau menurut saya. Iya, harus itu. Udah kelihatan. Nah, yang tadi belum menjawab pertanyaan saya, kenapa Pak Lis kan selaku senior, kenapa enggak ambil bahan yang sekiranya sudah setengah jadi tinggal meneruskan atau gimana? Kenapa masih ambil yang benar-benar nol atau mentah ya? Ini katakan sangat mentah sekali. Ya itu kan selera ya. Iya. Nah, itu menurut saya itu kalau kita beli pohon yang sudah setengah jadi atau hampir jadi, itu kurang tantangan menurut saya. Tantangannya justru kurang? Iya. Kita sudah tahu ya. Tidak murni dari hasil karya kita sendiri. Sudah ditentukan alur dari sebelumnya mungkin. Iya, kita tinggal meneruskan aja. Itu kan lebih enak, paling kita merubah sedikit-sedikit aja. Kalau ini dari nol, kita mau bikin apa aja, kayak apa aja yang kita inginkan,
ini bisa terserah kita kan gitu. Oke. Nah untuk orang-orang yang katanya sulit, katanya gini, ya itu Cobalah dulu. iya Mengenal dulu minimal. mengenal dulu lah, kita coba pelajari, jangan bicara asal aja kata orang, nah itu mau cari ilmu kok kata orang, harus kita pelajari sendiri. Kita pelajari. Iya, jangan banyak mulutnya yang besar, tapi harus karakter kita Dari, sendiri yang harus kita gali. Ya, kita gali bisa dari menentukan bahan ini ya, kita olah gitu ya Pak ya. Iya, iya. Ini, Pak. Ya udah, ini terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pohon ini atau bahan santigi ini bisa subur dan kita bisa melihat kembali bagaimana nanti ke depannya tentang perawatan dari pohon ini. Kita mudah-mudahan bisa ya untuk lihat prosesnya Ya. setelah penanaman. Kemudian ada training tentunya dari Pak Lis. Terima kasih rekan tani bonsai. Salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.